Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian ya. Beberapa hari ini tidak bertemu dengan saudara-saudara seiman. Ada hal yang menjadi halangan ya. Tapi saya berdoa teman-teman selalu dalam keadaan yang baik, sehat senantiasa. Hari ini saya di suatu tempat yang sangat indah ya teman-teman ya. Ini pemandangan luar biasa. Saya melihat postingan di sebuah media sosial di Kenya, saudara. Di Kenya ada seorang pria yang katanya terangkat ke surga. Saya tidak mengerti apakah itu sebuah konten saja atau benaran. Lalu disaksikan oleh beberapa wanita ya. Saya ingin menanggapi bahwa di dalam Alkitab hanya ada 3 yang terangkat ke surga. Yang pertama adalah Henok, dan yang kedua adalah Elia, dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi Tuhan Yesus diangkat ke surga. Ini ada teman saya. Shalom duluan ya. Oke, Pak ya. Tuhan Yesus terangkat ke surga setelah dia bangkit dari kematian. Dia menebus dosa umat manusia, lalu kemudian hidup dalam kehidupan yang baru. Rohnya hidup untuk kembali kepada Bapa di surga. Ini memberikan satu contoh bagi kita sekalian, saudara, bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, maka ada jaminan keselamatan bagi kita semua. Dan Alkitab berkata bahwa tubuh kita, ya, jasmani kita ini akan kembali kepada tanah, ya, kembali kepada tanah, dan kemudian yang akan bangkit itu adalah roh kita, saudara. Ya, kalau di media sosial yang terangkat ke surga ini, menurut saya satu, ya mungkin iseng aja ya. Tetapi kalau ini benar-benar menganggap mereka bahwa serius, tidak masuk akal, saudara, karena pria ini terikat dengan tali, kemudian ditarik ke atas, lalu disaksikan oleh para wanita ya. Ini bukanlah terangkat ke surga yang dimaksudkan Alkitab, saudara ya. Tetapi ketika Yesus datang, dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus akan datang di awan-awan, kemudian semua mata melihat dia ya. Dia akan menghakimi dunia, dan sebagian orang yang sudah ada dalam tanah akan dibangkitkan, itu kata Alkitab ya. Dan juga ada beberapa penafsiran tentang ketika orang yang percaya itu terangkat, rapture, saudara ya. Dalam waktu sekejap tiba-tiba orang hilang dan terangkat ya. Nah, itu beberapa penafsiran, tetapi intinya bahwa cara-cara yang dipertontonkan oleh yang saya lihat di Facebook, saudara ya, dari Kenya ya, biasanya saya lihat juga kadang-kadang ada aneh-aneh yang dari luar ya, saudara, termasuk penyembuhan, bagaimana mendoakan atau mengajarkan jemaatnya ya, aneh-aneh, saudara. Apapun bisa terjadi dengan menggunakan nama Yesus, tetapi tentunya kita harus semua harus diuji ya. Semua harus diuji, saudara ya. Jangan kita langsung telan bulat-bulat ya. Jadi semua ajaran kita harus uji, khususnya bagi saudara-saudara seiman, apakah ini sesuai dengan iman Kristen, apakah sesuai dengan ajaran Alkitab, sehingga kita tidak disesatkan. Akhir zaman, menjelang akhir zaman, kata Alkitab bahwa ada banyak pengajaran sesat yang muncul ya. Ada banyak pengajar-pengajar sesat yang akan muncul, kemudian bahkan mengaku diri bahwa seorang nabi, tetapi kita waspada semuanya. Kita harus sinkronkan, kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitab, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan mengerti tanpa harus ada penafsiran dari seseorang, ahli-ahli tafsir, saudara. Tetapi ketika saudara membaca Alkitab, maka Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri untuk saudara bisa mengerti tentang ketuhanan Yesus Kristus. Saya rasa itu yang saya sampaikan bagi saudara seiman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saudara bisa men-share video-video saya untuk menolong saudara-saudara kita yang lain ya. Tetap semangat dalam Tuhan, pertahankan iman saudara, jangan pernah undur ya. Sembari saya jalan ya, kita santai saja, saudara.
eh, bisa lebih apa ya, lebih relax ya, lebih relax saudara. Saya akan masuk di dalam lift ya saudara ya. Oke. Oke sahabat-sahabat sekalian ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita, saudara-saudara. Salam sukses bagi rekan-rekan sekalian, saudara-saudara seiman. Tuhan Yesus memberkati.